Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pendekar Kripto Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin. Semoga segala amalan ibadah kita yang kemarin di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai market dip ya. Cukup besar ya hadiah di lebarannya cukup besar negatifnya ya, dan mengenai tweet Elon Musk. Oke, mari kita mulai. Oke, sebelum mulai saya ingin disclaimer dulu. Yang pertama adalah saya bukanlah financial advisor. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan entertainment. Segala kerugian yang timbul ditanggung oleh masing-masing. Oke, segera langsung aja kita mulai. Oke. Nah, tadi malam cukup terjadi dip yang lumayan besar ya, dari 58.000, 56.000 menjadi 49.000 ya. Nah, di dip ini cukup besar sekali ya. Kemarin tadi malam malah sempat ke 46.000 ya. Hadiah lebaran ya, kasih merah gitu sama Om Elon Musk jadi 46.000 seperti itu. Nah, ini hampir semuanya turun ya teman-teman, tapi lihat ada beberapa yang hold ya. Ini ada yang baru nih, internet komputer ya, cukup kuat juga, ada juga lumayan kuat ya. Saya juga menganggap bahwa Ethereum cukup kuat juga ya dia, dan ini sekarang turunnya ternyata cukup tajam nih. Saya baru lihat di 3.700 ya, cukup tajam turunnya. Oke, kenapa sih mereka bisa turun? Nah, ini ada 3 sebab ya. Yang pertama itu adalah inflation ya. Inflationnya ini 4% ya, terbesar sejak 13 tahun ya. Sejak tahun 2008, jadi 13 tahun yang lalu, cukup besar ya. Ini akibatnya pemerintah Amerika mencetak duit seperti itu. Ya, nggak cuma kripto yang terpengaruh, ini bursa pun juga Amerika juga turun ya. Kemarin tadi malam juga turun. Dan lalu ada lagi berita ya, ini Vitalik ya, Vitalik juga donate 1 billion ke India ya, terutama bagi pemegang koin Shiba Inu. Ya, ini turun drastis ya, dia mendonate 1 billion. Nah, makanya bagi teman-teman hati-hati ya, membeli koin yang dikuasai lebih dari 50% oleh satu orang ya. Jadi teman-teman hindari koin-koin tersebut, karena kalau misalnya ya di rug pull gitu kan, ternyata di rug pull sama Vitalik nggak ada yang nyangka gitu, walaupun tujuannya donasi gitu. Jadi uang teman-teman dipakai buat donasi untuk membantu COVID. Ya, seperti itu. Nah, yang ini yang paling ini ya, yang paling fenomenal tadi pagi ini ya. Tahu keluar berita Tesla mensuspend ya pembelian mobilnya melalui Bitcoin ya. Karena concernnya adalah di masalah energi gitu ya, di masalah fosil energi. Jadi karena tidak ramah lingkungan mereka suspend gitu ya. Nah, tapi di balik kenyataan itu ada berita bahwa mereka akan juga mencari other cryptocurrency yang menggunakan 1% energinya di bawah Bitcoin. 1%-nya lebih kecil 1%-nya. Nah, kita lihat ya energinya Bitcoin ya, mereka cukup tinggi ya, karena Bitcoin sendiri menggunakan metode proof of works ya, POW ya, proof of works. Jadi dia caranya itu adalah miningnya dengan menyelesaikan permasalahan matematika. Nah, sehingga membutuhkan komputer yang speknya tinggi gitu ya, membutuhkan komputer yang speknya tinggi. Nah, sehingga energi yang terpakai pun cukup besar. Nah, kita lihat perbandingannya Bitcoin dengan emas benerannya jauh banget ya. Ya, untuk menghasilkan $1 nih energi yang dibutuhkan Bitcoin lebih tinggi dibandingkan emas ataupun tembaga ataupun bahkan yang rare earth metals juga yang langka juga ya lebih tinggi Bitcoin gitu ya. Nah, jadi di sini koin-koin ini nih Litecoin, Monero, Ethereum ya. Ini adalah koin-koin yang menggunakan proof of works ya. Nah, koin-koin yang di bawah 1%-nya dari Bitcoin itu menggunakan ada 2 lagi ya metodenya. Yang kedua itu adalah metodenya proof of stakes ya. Nah, proof of stakes itu kita men-staking koin tersebut ya, naruh deposit koin tersebut. Nah, itu nanti kita menjadi validator dan nanti kita validasi, nanti dapat reward dari transaction fee-nya. Nah, ini kita lihat di contohnya Cardano. Nah, Cardano ini jauh sekali ya perbedaan energinya dengan Bitcoin ya. Ethereum ini dia nanti di bulan Juli katanya akan berubah menjadi proof of stake. Ini dari tahun lalu ya, udah isunya udah kencang. Ya mungkin bulan Juli akan proof of stake juga. Jadi energinya juga akan lebih kecil atau menyamai seperti Cardano.
Ya. Jadi koin-koin proof of stake itu nggak cuma Cardano atau nggak cuma Cardano doang, ada Cardano, ada BNB, ada Polkadot, ya, ada Polkadot, ya, dan yang lain sebagainya. Tapi ini yang terkenal, yang kemungkinan besar yaitu Ethereum. Nah, lalu yang ketiga itu adalah dengan metode konsensus. Nah, ini XRP ya. Nah, XRP juga kecil 0,01 TWH ya. Ini 1%-nya juga nih, jauh ya 1% dibandingkan BTC. Nah, kira-kira dari dua metode ini yang mana yang akan dipilih? Nah, koin mana yang akan dipilih? Nah, dari proof of stake, saya lebih feeling yakin ke Ethereum. Kenapa ke Ethereum? Nah, pertama Cardano ini sendiri dia smart contract-nya aja belum keluar gitu ya. Keluar nanti di Q2 gitu ya, baru juga keluar. Tapi kan masih tergolong baru lah kalau menurut saya Cardano itu walaupun udah lama ya, tapi masih tergolong baru lah. Jadi saya pikir Cardano enggak. Polkadot juga sama, saya pikir juga enggak, masih baru juga. Nah, kalau Binance ya mungkin terlalu tersentralisasi gitu ya. Binance terlalu tersentralisasi, sedangkan semangatnya itu adalah desentralisasi. Jadi untuk proof of stake saya lebih feeling Ethereum yang nanti dipilih walaupun mungkin proof of stake-nya masih baru gitu ya. Tapi Ethereum market cap-nya gede, adopsi juga udah banyak ya. Dan likuiditasnya juga gede gitu kan. Karena ini kan mereka invest nggak cuman 100 ribu, 100 juta atau 1 miliar gitu, tapi triliunan gitu ya. Jadi likuiditas juga salah satu hal yang jadi penting. Jadi Ethereum ini jadi kemungkinan besar. Nah, kemungkinan yang lain itu adalah XRP. Nah, XRP juga mungkin dia terpilih juga ya. Cuman permasalahannya dari XRP adalah dia sedang kena kasus ya, sedang kena kasus di Amerika. Nah, kalau mungkin dari segi Elon Musk-nya dia bisa menyuarakan semangat perlawanan terhadap sistem fiat gitu ya. Terhadap sistem fiat maka XRP adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau dari sudut pandang sebuah perusahaan, ya kan duitnya bukan duit Elon Musk doang juga itu kan, duitnya kan juga duit dari para investor. Maka ada mitigasi resikonya. Kalau ada mitigasi resikonya, saya pikir mereka tidak akan memilih XRP gitu. Ya, tapi bisa jadi dipilih SRP kalau nanti kasusnya ternyata SRP selesaikan. Ya, bagi investor, ya bagi perusahaan kepastian hukum itu adalah hal yang penting. Ya, mungkin kalau Elon Musk semangatnya ya ngelawan tradisional sistem gitu ya. Tapi kalau ketika menyangkut bicara Tesla, saya yakin ada mitigasi resikonya juga. Nah, jadi di antara tiga itu, di antara beberapa pilihan itu, saya lebih cenderung Ethereum. Yang kedua SRP. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hal yang harus penting teman-teman perhatikan. Ini penting sekali. Ini inti dari video ini ya sebenarnya. Ya, hati-hati ya ketika nanti Elon Musk mengumumkan milih koin apa. Ya, karena pengalaman waktu kemarin dia mengumumkan masuk Bitcoin, yang terjadi adalah Bitcoin ini nilainya turun. Ya, ingat buys on rumor, sells on news gitu ya. Jadi nanti ketika nanti diumumin jangan FOMO ya, jangan FOMO ya. Yang terbaik memang teman-teman bisa nyicil sekarang gitu, tapi kan kita nggak tahu yang mana dipilih kan ya, tebak-tebakan juga gitu ya. Nah, cuma kalau nanti kalau menurut saya nanti ya MM-nya dijaga gitu ya. Kita MM-nya dijaga, nanti kita lihat beberapa minggu kemudian ya apakah akan turun seperti kemarin kasusnya Bitcoin itu kan nyunsep banget ya, waktu saya ingat banget waktu diumumkan beberapa hari kemudian bukannya naik malah nyunsep gitu loh. Jadi itu harus hati-hati ya. Jadi itu harus hati-hati. Oke, nah ini terakhir ya, ini yang mengenai dip yang hari ini kita bahas lagi ya. Ini turunnya tajam sekali ya teman-teman ya. Sekarang udah 4922 nih, 256 tajam sekali. Nah, gimana ini kira-kira teman-teman nih? Ya, saya berkeyakinan seturun-turunnya itu supportnya itu di sekitar 42-an ya di sini. Ya, apakah akan jebol? Ya, akan jebol. Saya yakin prediksi ya, namanya prediksi bisa salah bisa benar, cuma prediksi saya tidak akan jebol. Karena kenapa? Kalau di bawah 40 itu udah mencapai titik pembeliannya Elon Musk, ya, titik pembeliannya perusahaan-perusahaan gede di 30 ribuan. Nah, ini bahaya gitu bagi mereka kalau misalnya tembus di bawah 40 ribu. Ya, bisa jadi itu turunnya dalam lagi ya, bisa jadi mereka juga panik gitu ya, pas di posisi 30 ribu itu bisa jadi sama-sama panik gitu loh. Dan jadi malah makin turun gitu ya. Tapi bisa jadi mereka yang kedua ngeluarin uang gede untuk average gitu ya. Nah, tapi keyakinan saya ini nggak akan lebih turun dari 42 ribu. Kalau turun sampai tembus 30, itu bisa jadi turunnya lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi. Nah, teman-teman tetap harus hati-hati seperti itu ya teman. Nah, tapi berbagai macam, saya tidak ingin menyebarkan food juga, ada optimisme baru, yaitu
bahwa setelah dip ini adalah saatnya mega alt season gitu, alt market cap season. Jadi saatnya market cap kecil itu untuk terbang gitu ya. Jadi setelah dip sebelum biasanya kan setelah dip, nah itu ada prediksi bahwa dari berbagai macam sumber yang saya baca ya, bahwa setelah ini adalah prediksi koin market cap kecil ya, koin market cap kecil akan naik. Ya dulu juga saya udah bahas ya kan waktu dulu nih beberapa hari ya, mungkin hampir 2 minggu ya. Ketika menyentuh 47, saya waktu di Telegram saya udah bilang bahwa nanti akan balik lagi ke sini sekali lagi gitu. Dan ternyata benar ya, ternyata butuh waktu 4-5 ya, hampir 2 minggu lah ya, balik lagi ke sini. Ya. Nah, harapan kita ini mantul ya. Kalau misalnya nggak mantul, turun terus, apakah akan bearish? Ya, nanti kita lihat ya. Teman-teman, ya ingat manajemennya diatur ya. Kalau misalnya memang all in yang bahaya ini yang udah all in terus pakai margin ya ini bahaya ya. Ya, seperti itu ya. Kalau udah all in ya berat juga gitu ya. Tapi saya harapkan kita akan mantul lagi. Oke, dan saya optimis saatnya small market cap lah ya, koin small market cap untuk naik. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, nyalakan loncengnya ya untuk mendapatkan berita-berita terbaru ya. Bagi teman-teman yang malas gitu baca-baca bahasa Inggris, searching gitu ya, subscribe aja channel saya. Nanti saya akan pilihkan sumber-sumber yang terbaik gitu. Jadi pilihkan sumber-sumber yang terbaik sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.